Ya, saudara, setidaknya sudah ada 2 kali kasus suntikan vaksinasi kosong terjadi. Pertama dulu di Jakarta Utara yang kemudian berakhir damai, dan beberapa hari terakhir ini ada terjadi lagi di Medan, Sumatera Utara. Kasus yang terjadi di Jakarta dihentikan setelah kedua pihak sepakat berdamai, sementara yang di Medan hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Mengapa kasus suntikan kosong vaksinasi ini masih saja terjadi? Dan bisakah kasus ini kemudian diproses hukum sebagai upaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi lagi? Nah, pagi ini kita akan membahasnya. Ada sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia yang hadir melalui daring, di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, dan juga pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Bung Charles, Pak Daeng, dan juga Mas Heri. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Pak Daeng, Bung Heri, salam sehat. Ya. Nah, saya ke Pak Daeng dulu. Pak Daeng, ini terjadi lagi. Ini tenaga kesehatannya saya harus perjelas mungkin nanti begitu, atau mungkin Pak Daeng tahu apakah juga sukarela, tapi seorang dokter begitu. Udah diketahui dari IDI Medan, apa ini yang bisa menyebabkan, masa cuman lalai begitu? Pak Daeng, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Mas Bayu, jadi ini kan masih dilakukan pemeriksaan ya, Ya. pendalaman baik oleh Ikatan Dokter maupun oleh kepolisian. Ya, kita ini harus teliti meskipun yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa ada kehilafan pengakuan yang bersangkutan. Tapi ini harus tetap dilakukan pemeriksaan pendalaman untuk mencari akar masalah. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang ada silap atau khilaf? Kalau itu memang betul-betul terjadi, akar masalahnya apa? Kok menimbulkan hilaf atau silap? Jadi kita harus cari akar masalah supaya kasus ini terungkap dengan jelas dan bisa kita rekomendasikan supaya akar masalah itu bisa kita eliminir. Ya, kalau misalnya ya betul pengakuan itu khilaf dan silaf, akar masalahnya adalah kelelahan yang mengurangi konsentrasi dan fokus dengan menyuntik sekitar 500 orang, dan itu mestinya tidak boleh dilakukan ya. Itu harus ada pemecahan. Ya, jangan semata penanganan kasusnya. Penanganan kasusnya penting, tapi akar masalah untuk memperbaiki ini penting juga, karena ini program pemerintah dan tenaga kesehatan bekerja dalam koridor program pemerintah sebagai relawan. Jadi penanganan kasus penting, tapi mencari akar masalah untuk memberikan solusi ke depan, karena vaksinasi ini terus akan dilakukan, itu juga penting. Ya, saya sih kalau melihat videonya berulang-ulang begitu, tapi ini mungkin saya kebanyakan nonton film, kebanyakan baca novel detektif, tapi kok seperti, maafkan saya kalau ada kemudian saya ada pendapat pribadi saya ketika melihat video ini yang kemudian viral, seperti ada kesengajaan, dan ini mudah-mudahan nanti diselidiki juga, sengajaan seperti ditutup dengan sarung tangan yang hitam itu sedemikian rupa gitu. Kebetulan kan mungkin orang tuanya terus merekam dan lain-lain. Nah, ini juga akan dilihat kan Pak Daeng, sehingga kita tahu nih, jangan-jangan ada, sekali lagi nih, saya mungkin ngalor ngidul, tapi ini yang jadi pikiran kita kalau diskusi soal ini bersama siapa saja teman-teman saya di grup WA begitu. Ini jangan-jangan ada ingin menyimpan vaksinnya dan lain-lain. Pak Daeng, ini juga akan diselidiki kan? Ya, betul. Jadi unsur kesengajaan, istilahnya ada yang menyatakan unsur kebohongan dan pemaksudan, itu memang tetap kita selidiki. Kalau ada unsur ke arah sana, maka memang sanksinya akan berat, Pak Bayu. Oke, ya, karena kalau ketahuan terus ngaku lalai, aduh saya kecapean. Nah, itu yang kita curiga setelah ada modus-modus seperti ini. Saya pindah sebentar ke Bung Charles. Bung Charles, Anda cukup keras berkaitan ini, kalau perlu memang diproses secara hukum. Saya membaca beberapa artikel mengenai komen Anda. Jadi Komisi 9 akan mengawal ini untuk kecurigaan kita jadi bertambah ini. Sementara kan kita nggak boleh kehilangan kepercayaan masyarakat berkaitan dengan vaksinasi. Ntar jadi takut orang tua nih hal semacam ini terus terjadi. Bung Charles? Ya, yang pertama Mas Bayu, kita tentunya mengapresiasi ya ratusan ribu atau jutaan tenaga kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan dalam pandemi melawan COVID-19. Namun disayangkan ya ada oknum-oknum tenaga kesehatan yang memang
ya itu tadi melakukan vaksinasi kosong ya, satu terjadi di Medan dan sebelumnya terjadi di Pluit di Jakarta Utara. Ya. Terkait kasus di Medan, tentunya kami meminta pihak penegak hukum ya, pihak kepolisian dalam hal ini sudah berjalan ya, dan juga ID untuk menelusuri ya, menyelidiki sampai tuntas motif dari apa yang dilakukan oleh Dr. G. Karena kalau seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan juga ya, saya memang bukan pakar membaca perilaku atau pakar kriminologi, tapi saya menonton video itu berulang kali. Ya sepertinya ada unsur kesengajaan di sini. Dan tentunya apabila memang dibuktikan ini ada unsur kesengajaan, maka yang bersangkutan harus dihukum atau disanksi dengan sangat tegas ya. Karena saat ini kita sedang menghadapi masa-masa unprecedented times ya, masa-masa yang bukan masa normal gitu. Sehingga ini tanggung jawab yang diberikan kepada nakes yang menjalankan vaksinasi ini bukan main-main, harus dijalankan secara serius. Kita sedang berperang melawan pandemi, sedangkan ini tentunya membahayakan nyawa orang ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa menyuntikkan vaksin kosong itu tidak membahayakan, saya tidak sepakat, karena menyuntikkan vaksin kosong bisa memberikan rasa aman palsu bagi penerima vaksin, sehingga membahayakan penerima vaksin dan juga membahayakan orang-orang sekitar yang merasa mungkin yang bersangkutan sudah divaksin. Dan kalau saya tidak salah, sebetulnya yang disuntikan kosong itu bukan hanya satu orang, tetapi ada 2 orang di dalam video yang di tempat yang sama gitu ya. Jadi saya cukup kembali lagi, mohon maaf, saya orang awam dalam hal ini, tetapi saya merasa ini ada faktor kesengajaan ya. Jadi ini ada kejanggalan di sini dan harus diusut tuntas. Dan tentu saja ya, beberapa kali memang terekam video kejadian seperti ini, tetapi berapa banyak di luar sana kejadian yang tidak terekam video. Iya. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami berharap harus ada sanksi tegas baik dari organisasi profesi ya, maupun ada proses pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Saya berharap Pak Daeng ya, mohon untuk kasus ini ya, dan kasus-kasus serupa ya, PBID maupun teman-teman ID di daerah harus menjalankan mahkamah etik ini secara serius ya, tidak ada misalkan pandangan dari beberapa masyarakat ya mengatakan bahwa ini kemungkinan ID akan mencoba melindungi dokter gitu, melindungi anggotanya sendiri gitu. Saya berharap ini tidak terjadi dalam kasus ini. Harus ada efek jerah karena ini membahayakan keselamatan publik. Ya, Pak Daeng ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan Bung Charles? Iya, pasti, Mas Bayu. Kalau ada indikasi yang terkait dengan kesengajaan, kami sudah dari awal sudah koordinasi dengan Kapolri ya, untuk mendalami dan mencari apakah betul hanya hilaf ya, dan kami tidak bisa hanya sekedar percaya begitu pengakuan. Kita akan telusuri apakah betul hilaf atau memang ada unsur kesengajaan seperti yang disampaikan Pak Honus. Kalau ada unsur kesengajaan, ini yang sanksi tegas akan diberlakukan baik di profesi maupun mungkin nanti secara hukum tentunya ada sanksi. Kalau kesengajaan ini terbukti ada. Oke. Ada kekhawatiran. Saya sedikit menggarisbawahi bahwa nanti ID akan melindungi sesama profesinya. Ini nggak akan terjadi ya, Pak Daeng, berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Walaupun ini semuanya sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi untuk para tenaga kesehatan, mulai dari dokter dan para perawat yang menjadi relawan untuk vaksinasi ini. Pak Daeng, bisa dijamin bahwa ini akan tuntas begitu? Iya Mas Bayu, karena kami kan dari awal sudah koordinasi dengan kepolisian Mas Bayu. Jadi di dalam pendalaman dan pemeriksaan atau klarifikasi itu kami tidak sendiri begitu, tapi sama-sama kawan-kawan Polri di Sumatera Utara maupun di Medan. Jadi apa yang kami lakukan itu terkoordinasi dengan baik dengan Polri. Ya, baik, Pak Daeng. Terima kasih untuk jaminan mengenai hal ini agar kita semua tetap percaya pada program vaksinasi yang dilakukan, terutama untuk anak-anak begitu. Mas Heri, lepas dari saya bukan ingin bahwa ini betul-betul menjadi proses hukum begitu ya, bukan, tetapi kalau betul-betul ini ada kesengajaan, nah di situ tuh kalau lalai mungkin nanti ada cara menilainya dan lain-lain dari video dan lain-lain bisa dihitung. Kalau cuma baru 20-30 anak saya rasa nggak capek lah kira-kira, itu bayangan-bayangan saya. Tapi apakah mungkin Mas Heri, sekali lagi ujungnya adalah agar ini nggak boleh terjadi lagi.
betul kita respect terhadap para tenaga kesehatan, termasuk para dokter, untuk program vaksinasi dalam memerangi pandemi COVID-19. Tapi mungkinkah ini kemudian ada proses hukum yang bisa dilakukan dalam rangka membuat efek jera begitu? Mas Heri, analisa Anda. Ya, terima kasih Mas Bayu. Apa yang disampaikan oleh Mas Bayu dan narasumber tadi sebelum saya, memang kita sepakat agar ini tidak terjadi lagi. Di poin itu rasa tidak ada perdebatan Mas Bayu. Karena tadi saya sepakat juga ini bisa memberikan rasa aman yang palsu, tadi yang juga bisa membahayakan orang di sekitarnya. Jadi ini tidak dianggap hal yang simple atau disimplifikasi saja. Tapi di sisi lain kalau kita mengacu pada kasus yang sebelumnya, gitu ya, di Jakarta Utara kan memang akhirnya tidak naik ke proses lebih lanjut ya. Bahkan dikeluarkan SP3, produknya adalah SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Dan memang itu ada dalam ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP. Nah, pemahamannya adalah ada proses mediasi di situ. Jadi antara pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai, untuk mengatakan ya sudah selesai sampai di sini saja proses itu, tidak lanjutkan ke proses hukum yang berikutnya. Tapi yang pasti kita harus sampaikan juga bahwa kerja dari teman-teman dokter maupun frontliner di bidang kesehatan ini di masa pandemi memang harus kita apresiasi. Tapi pengawasan terhadap kerja yang menggunakan pedoman dan secara profesional itu harus dilakukan. Karena dalam konteks undang-undang, Mas Bayu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Pasal 14 tentang wabah penyakit menular, dikatakan barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi untuk melakukan penanggulangan masalah pandemi ini, itu dapat dikenai pidana dengan masa selama-lamanya 1 tahun dan juga denda paling tinggi Rp1.000.000. Jadi kalau bicara tentang peluang dibukanya untuk hukuman tadi memang ada. Tapi dengan mengacu pada fakta, itu ada persoalan yang harus kita lihat dengan lebih jauh lagi. Nah, masalahnya juga apa motivasi untuk melakukan suntikan vaksin kosong ini? Memang tindakan itu kan menurut saya sama saja tinggal menambahkan vaksin dengan tidak, kan itu yang menjadi aneh Mas Bayu, karena tindakannya dengan mengambil suntikan, kemudian meletakkan jarum suntik ke kulit seseorang dengan menyuntikkan, itu kan fase-fase yang harusnya ya dianggap sama dengan melelahkannya ketika tidak melakukan suntik vaksin kosong tadi. Tapi bagaimanapun kita juga berpikir mungkin ada mekanisme internal dari teman-teman ID tadi yang bisa lebih secara profesional tentunya melihat kasus ini dengan adanya teguran baik lisan, tertulis, bahkan ada sanksi-sanksi administrasi yang mungkin lebih berat, bahkan ada kerja sosial mungkin yang diberikan kepada yang bersangkutan agar tapi tentu dalam pengawasannya karena udah pernah ada persoalan di sini gitu ya. Jadi saya rasa berbagai macam cara masih bisa kita tempuh Mas Bayu. Dan mungkin ya kalau kita mengacu pada sekali lagi kasus yang di Penjaringan Jakarta Utara, itu proses mediasi juga bisa dilakukan. Ada saran Mas Heri, agar kasus ini bisa proper dilihat sebagai, saya bukan bahwa mungkin saja terjadi mediasi seperti kasus di Jakarta Utara begitu, tapi kalau saya menempatkan diri menjadi orang tua anak di Medan begitu, rasanya saya agak nggak rela nih. Karena saya melihat kepinginnya begitu, ini kemudian betul-betul dilihat sebagai sesuatu yang tidak dianggap hal sepele begitu. Oh, hanya kelelahan begitu. Saya kepingin tahu seperti Mas Heri katakan, ini ada apa sih sebenarnya? Tentu jangan-jangan begitu, kita menduga-duga, tapi kan dari sini kita kemudian bekerja. Kita menduga jangan-jangan ada sesuatu di balik ini. Karena mengerjakan menyuntik tanpa kemudian ada vaksinnya kan juga kerja seperti Mas Heri katakan. Bagaimana ini semua bisa dikawal? Dari ID, dari kepolisian terutama di Medan begitu, dorongan dari Komisi 9, dorongan dari pemerintah provinsi juga sudah cukup kuat. Bagaimana kita mengawal ini sehingga kita kemudian nanti tahu, oh benar lalai. Oh tidak kelalaian tapi motifnya adalah apa? Nah kalau iya yang kedua ini yang terjadi, ini kan harus menjadi perhatian kita begitu. Bagaimana Mas Heri agar ini semua proper di on the right track di jalur yang sesungguhnya dari sisi hukum, Mas Heri? Terima kasih Mas Bayu.
tentunya ini proses harus dijalankan secara transparan dan akuntabel ya Mas Bayu ya. Dan kita pasti percaya teman-teman kepolisian, teman-teman dari PBID, teman-teman Komisi 9 Bang CH tadi pasti akan mengawali dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini lagi. Bahkan kalau perlu memang ada gelar perkara yang sifatnya terbuka dan bisa disampaikan kepada publik agar ini jadi pembelajaran. Kalaupun harus ditempuh mediasi, setidak-tidaknya ini memberikan shock terapi, gitu ya Mas Bayu ya, terapi kejut lah, agar tidak terjadi lagi di keesokan harinya. Karena saya pun sama dengan Mas Bayu berpikirannya, kalau itu terjadi, mohon maaf, pada keluarga, pada anak, gitu ya, pasti tentunya tidak akan mudah untuk memaafkan. Memang ini perlu kebesaran hati, dan yang kita khawatirkan adalah karena ini masih mengalami masa pandemi, Mas Bayu, dengan data varian baru Omikron ini yang begitu meningkat pesat, gitu ya. Ini juga perlu diingatkan bahwa ini bukan hanya persoalan tadi simplifikasi, memaafkan dan lain sebagainya, tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman PBID tadi di awal bahwa ini perlu untuk ada mencari akar permasalahannya apa. Jadi kalau memang seandainya Mas Bayu ada satu vaksinator yang menyuntikkan vaksin tadi itu harus dilihat dari jumlahnya juga, berapa banding berapa dengan yang disuntikkan, dan memang harus ada juga katakanlah mungkin kamera CCTV begitu ya yang dekat dengan yang mereka lakukan. Walaupun kita tidak ingin juga menganggap bahwa semua orang itu tidak bisa dipercaya, tapi karena ini menyangkut masalah kesehatan Mas Bayu, sekali lagi ini adalah persoalan yang serius. Dimengerti. Kalau ini disuntikan atau vaksinasi ini terjadi pada kita yang sudah dewasa, mungkin anak-anak SMP, SMA, kita mengerti mereka bisa menyadari ada atau tidaknya. Bahkan yang di Jakarta Utara kan anaknya sudah besar gitu kan. Apalagi anak-anak SD seperti ini yang harus kita lindungi menurut saya. Nah, kita jeda dulu bahwa kasus ini di bagian pertama kita percayakan pada proses dikawal hukum bersama ID di Medan. Dan saya yakin Pak Daeng, ID Pusat juga akan terus mengawasinya. Nah, kita percayakan ini. Setelah jeda nanti kita ngobrol ya, Bung CH, Pak Daeng, dan juga Mas Heri, walaupun tadi sudah disinggung, penyelenggaraan vaksinasi, siapa penyelenggaranya dan lain-lain, ini kan juga penting untuk melihat belajar dari kasus Jakarta Utara dan Sumatera Utara ini, bagaimana penyelenggaraan vaksinasi seharusnya. Supaya hal semacam ini juga kemudian proaktif dari kita, para orang tua mungkin tidak bisa meninggalkan anaknya, percayakan pada sekolah. Mungkin itu harus dilakukan.